Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini di pekan keempat ya, bagian kedua kita membahas ya harta haram atau fikih muamalah kontemporer yang kita sadur dari buku yang ditulis oleh Dr. Erwandi Tirmizi, MA. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di bagian ke 1.3 ya. Dampak harta haram terhadap pribadi umat ya. Terhadap pribadi dan umat. Pekan yang lalu sudah saya jelaskan bagaimana efek ya dari harta haram yang kita konsumsi berefek kepada pribadinya dan berefek juga terhadap masyarakat di sekitarnya, keluarganya, bahkan umat secara umum. Dan alhamdulillah pekan lalu kita sampai di pesan Imam Syafi'i ya, yang dia bertanya kepada gurunya Imam Waqi ya tentang kenapa hafalanku susah ya, kenapa saya susah menghafal gitu kan, atau hafalanku buruk. Kemudian Imam Waqi mengatakan bahwa karena banyak maksiat yang kita kerjakan ya. Dan kita sudah bahas pekan lalu ya. Hari ini kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu setelah Allah memerintahkan semua manusia agar mencari harta dengan cara yang halal. Dan ini sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rasul kulu minat tayyibat wa'lamu soliha inni bima ta'maluna alim ya. Ayat ini Allah Azza wa Jalla di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, Allah Azza wa Jalla menyuruh para rasul itu memakan harta yang halal. Kenapa? Ya, karena Nabi sebagai panutan ya, Nabi sebagai rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk umat sebagai tauladan, contoh dan seterusnya ya, maka dia harus mengkonsumsi barang-barang yang makanan dan seterusnya yang halal. Dan selanjutnya dalam ayat selanjutnya wa'malu sholihan ya, dan selanjutnya beramal soleh. Di sini mu'alif mengatakan bahwa kenapa kemudian Allah Azza wa Jalla setelah menyuruh Nabi dan Rasul untuk memakan harta halal, dan selanjutnya kemudian Allah mengatakan dan kerjakanlah wa'malu, dan kerjakanlah amal soleh. Jadi antara harta haram dan amal soleh itu saling keterkaitan ya. Harta yang kita makan itu saling keterkaitan dengan amal soleh yang akan kita kerjakan. Nah ini perlu pemirsa ketahui, supaya Anda jangan kemudian merasa aman ya, setiap hari Anda memakan harta haram, khususnya harta-harta yang didapat dari hal-hal yang batil ya. Salah satunya adalah harta riba ya. Para pelaku riba jangan santai gitu ya. Kenapa? Rasul saja ya, Rasul saja, Nabi saja Allah perintahkan dia untuk memakan harta yang halal, kemudian kerjakanlah amal soleh. Hari ini ya, kita manusia biasa ya, kemudian Allah melarang kita untuk melakukan hal-hal yang haram. Allah melarang kita untuk memakan harta-harta yang haram. Tetapi kemudian sebagian besar manusia justru asik dan santainya saja, merasa aman saja, padahal setiap hari yang dia makan harta yang haram. Makanya mu'alif mengatakan bahwa korelasi dari harta haram itu berbanding lurus dengan amal soleh. Orang yang setiap harinya memakan harta yang haram, yang setiap harinya berinteraksi dengan harta yang haram, maka untuk melakukan amal soleh, dia akan berpikir dua kali. Atau bahkan ketika dia melakukan amal yang soleh,
amalnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kenapa? Karena memang harta haram itu tidak akan pernah pantas dikonsumsi oleh seorang muslim, oleh seorang mukmin dan seterusnya. Masih ingat pekan lalu, ya, kenapa kemudian Imam Syafi'i susah sekali menghafal, kemudian Imam Waqi mengatakan tarkul ma'asi, tinggalkanlah maksiat. Maksiat bimana luas, ya. Maka ketika siapa saja melakukan maksiat, salah satunya adalah dosa besar, dosa riba khususnya, ya, secara umum dosa-dosa yang memang haram di sisi Allah Azza wa Jalla, maka dia akan susah untuk melakukan ibadah sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa amalu sholihan, dan mengerjakan amal soleh. Nah, ini siapa saja, ya, jika ingin setiap amal solehnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla, maka tinggalkan dosa-dosa tersebut. Kadang ada muncul, ya, perkataan seseorang yang mungkin hanya sekedar ingin menjadi pembelaan, ya, atau hanya sekedar ingin mencari kebenaran, gitu kan, dengan mengatakan, walaupun saya mengkonsumsi harta haram, kerjaan saya kerjaan yang haram, yang penting saya rajin sedekah. Padahal tidak akan diterima sedekah dari harta haram, ya. Walaupun Anda bersedekah segunung, ya, mungkin 2 gunung, 2 kirot, 3 kirot dan seterusnya, tetapi Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik, bimakna harta yang halal. Sangat rugi ketika hari ini kita mengumpulkan begitu banyak harta, bekerja, bisnis dan seterusnya, numpuk di rumah, kendaraan lebih dari 1, rumah banyak, ada ruko, usaha macam-macam dan seterusnya. Tetapi kemudian ternyata itu haram. Itu semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Hari ini, ketika kita disibukkan dengan pekerjaan tersebut, seakan-akan bahwa hidup itu selamanya, gitu. Padahal malaikat maut itu mengejar kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, jika Anda tahu bahwa malaikat maut sedang mengintai kita, maka Anda tidak akan pernah mengerjakan amal buruk. Hari ini Anda disibukkan mengejar dunia, Anda lupa bahwa maut semakin dekat. Anda sedang mendekati maut ini. Anda sedang mendekati ajal. Tetapi Anda merasa bahwa aman-aman saja. Hari ini bekerja, besok bekerja, seakan-akan umur Anda itu tidak akan pernah habis. Ya. Kemudian selanjutnya, seseorang apabila di dalam tubuhnya ada harta haram, ya, ada harta haram, ya, kemudian dia mau beramal, maka cenderung untuk malas melakukan amal baik. Ya, mu'alif mengatakan seperti itu, ya. Dan jasad yang malas beramal soleh tidak akan merasakan kenikmatan ibadah dan taqarrub ilallah. Ya, tidak akan merasakan itu. Yang muncul hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Nah, gitu. Ya, yang ada hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Padahal ibadah itu adalah kenikmatan yang dirasakan oleh seorang hamba karena taqarrub ilallah. Ya. Taqarrub ilallah. Menikmati saat ibadah itu tidak sama hanya sekedar sholat, ya, puasa, zakat, naik haji dan seterusnya, tetapi tidak merasakan nikmatnya berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Coba pemirsa, setiap hari kita membaca surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kaf adalah orang kedua. Ka di dalam kalimat tersebut adalah orang kedua. Walaupun pada sesungguhnya kaf di sini adalah Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah aku minta pertolongan. Kaf di sini menunjukkan orang kedua. Masya Allah, ya. Allah yang segalanya maha, ya. Maha segalanya Allah itu. Tetapi kemudian dalam surah Al-Fatihah
Allah memposisikan sebagai orang kedua setelah kita. Ya. Makanya ketika sholat itu bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi kita sedang berinteraksi dengan Allah di dua kalimat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada Allah di depan Anda, walaupun tidak terlihat. Kenapa? Karena kalimat kaf menunjukkan orang kedua setelah kita. Bukan dia. Kalau dia orang ketiga, ya, orangnya gaib, nggak tahu di mana. Tetapi ketika mereka, kalau dia, ya, Anda, berarti kalau Anda itu orang kedua. Saya dan kamu, ya, kamu adalah orang kedua. Kalau mereka gaib, entah mereka siapa. Tetapi ketika Allah menempatkan kalimat kaf di ayat ini menunjukkan orang kedua setelah Anda, berarti Anda ketika sholat sedang menghadap Allah. Ya, ini kadang tidak dipahami, sehingga ketika dia membaca surat Al-Fatihah biasa-biasa saja. Padahal kita sering berjumpa dengan Allah di setiap sholat 5 waktu. Sholat wajib khususnya. Belum ditambah lagi sholat-sholat sunnah, rawatib, dan seterusnya. Berarti berapa kali kita bertemu dengan Allah. Tapi kenapa justru saking seringnya kita bertemu dengan Allah, malah justru makin jauh gitu. Melakukan tindakan-tindakan harta haram, ya. Melakukan tindakan-tindakan yang zalim, ya, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, ya, dan seterusnya, menipu dan seterusnya. Kenapa? Padahal kita sholat 5 waktu setiap hari. Karena tidak tahu eksistensi sholat itu untuk apa gitu. Tujuan sholat itu untuk apa? Ayat yang kita baca setiap hari itu apa gitu. Nggak tahu. Kenapa? Tidak mau belajar. Hari ini majelis taklim banyak, ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian selanjutnya, memakan harta haram adalah ciri khas kelompok mayoritas Yahudi yang diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Ya, ini surah Al-Maidah ayat 62. Ya, Allah katakan, dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka, ya, orang-orang Yahudi, ya. Mereka kalau berbuat dosa itu bersegera gitu. Beda kalau kita kan. Kalau kita ini ingin melakukan amal bersegera, tapi mereka melakukan dosa itu bersegera. Hari ini umat Islam itu terpecah-pecah, sementara musuh Islam itu bersatu. Bayangkan ya, kita kalau beramal soleh, ya, tujuan kita jelas surga. Tetapi banyak yang tidak mau. Sementara mereka, musuh-musuh Islam, orang-orang kafir, ya, mereka itu bersibaku, kemudian kerjasama yang baik, ya, mengeluarkan harta yang mereka miliki dan seterusnya, tenaga, pikiran, betul-betul dia fokuskan untuk menghancurkan umat Islam. Padahal mereka tahu tujuan akhirnya neraka gitu. Tetapi mereka berbondong-bondong bersegera untuk membantai, ya, lewat media sosial dan seterusnya, bagaimana Islam itu hancur, bagaimana Islam itu padam. Bayangkan. Ini kadang tidak disadari oleh kita semua, ya. Mereka bersungguh-sungguh untuk menghancurkan Islam, padahal tujuannya neraka. Toh kenapa kita, ya, yang jelas ketika melakukan amal soleh tidak bersungguh-sungguh, padahal tujuannya surga. Nah, ini juga harus jadi perhatian kita bersama, ya. Ya, orang Yahudi itu suka memakan harta yang haram. Ya, ini jelas terekam dalam Al-Quran, ya. Mereka itu suka melakukan yusari'una fil itsmi wal udwan, ya. Mereka suka membuat dosa dan permusuhan. Jadi hari ini, ya, ketika terjadi antara muslim dengan muslim saling menyerang, baik secara fisik maupun non fisik di media sosial, itu ada tokoh di belakang layar. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi, ya, yang secara tidak langsung mereka memanfaatkan umat Islam itu sendiri untuk menjadi tokoh menghancurkan umat Islam itu sendiri juga, dan tanpa dia sadari. Ya, ini yang jadi problem kita hari ini, ya. Begitu juga hari ini orang-orang yang bekerja di lembaga-lembaga yang ada unsur ribanya, mereka tidak sadar kalau mereka itu alat, ya. Mereka itu alat yang dipasang oleh orang-orang Yahudi untuk menghancurkan umat Islam itu sendiri. Coba antum perhatikan, ya. Coba Anda perhatikan. Kalau orang-orang kaya itu, ya, pinjam uangnya itu
di lembaga keuangan ribawi itu banyak jumlahnya. Miliar, mungkin triliun. Begitu selesai, mereka kabur, selesai. Nggak dikejar. Ya. Tetapi bayangkan umat Islam. Ini mereka Masya Allah. Kadang yang tidak tahu hukumnya, atau mungkin tahu hukumnya, karena merasa butuh, mereka pinjam di lembaga keuangan, hanya mungkin 100-200 juta, begitu nggak bayar, disita rumahnya. Dikejar-kejar dia. Yang ngejar Islam, yang dikejar Islam. Sementara yang lain, dengan pinjaman yang begitu banyak, selesai. Begitu mereka lari ke luar negeri, habis, selesai. Ini yang kita tidak sadari. Ternyata justru yang menghancurkan umat Islam adalah umat Islam itu sendiri, ya, yang memadamkan cahaya Islam adalah umat Islam itu sendiri, yang bekerja di lembaga-lembaga keuangan yang berbau riba adalah umat Islam itu sendiri. Sementara musuh-musuh Islam, khususnya orang-orang Yahudi, duduk santai, berpangku tangan, minum kopi mungkin ya, sambil pegang gadget, ketawa-ketawa melihat kita. Kenapa? Kita mudah diadu domba. Ya, insyaallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya, setelah orang-orang Yahudi itu yusari'una fil ismi wal udwan, ya, mereka itu suka melakukan dosa dan permusuhan. Selanjutnya Allah katakan wa aklihim, ya, wa aklihimis suhta, ya, dan mereka suka memakan harta haram. Masya Allah, ini ciri khas orang Yahudi. Ya, kalau kita baca sejarah sirah ini ya, di mana awal-awal ketika orang Yahudi datang ke Madinah, ya, itu luar biasa. Justru mereka yang menyebarkan dosa-dosa riba itu terhadap umat Islam itu sendiri saat itu, ya. Dengan kebiasaan orang Arab, ya, suka menjamu tamu, ya, maka memanfaatkan itu untuk meraup keuntungan yang sangat banyak. Kalau kita membaca, ada di buku yang satunya ya, ada buku menjelaskan tentang bagaimana sifat orang Yahudi itu dalam hal dosa riba. Mereka itu tidak dilarang mempraktekkan riba terhadap sesama agama. Tetapi di luar agama mereka, mereka mewajibkan melakukan riba. Siapa targetnya? Orang di luar agama Yahudi. Dan ini memang dari dulu sudah ada. Dan hari ini kita tidak sadar kalau kita dijebak oleh mereka. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya. Selanjutnya, ya, mu'alif ya menjelaskan dalam bab selanjutnya, petaka amat buruk yang menimpa mereka adalah api neraka dari harta haram, ya, dari harta haram. Ya. Yang setiap saat mereka masukkan ke dalam perut mereka, insyaallah, ya. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, ya, yang diriwayatkan, ya, beliau bersabda dalam sebuah hadis dari Imam Ahmad dan Imam Tirmizi, dinyatakan sahih oleh Imam Albani. Beliau mengatakan, wahai Ka'ab bin Ujrah, ya, ya Ka'ab bin Ujrah, innahu sesungguhnya harta haram ini, ya, sesungguhnya harta haram ini la yarbu lahmun, ya, tidaklah akan tumbuh, ya, tidaklah akan tumbuh sebuah daging nabata min sukhti, ya, dari asupan harta haram, ya, dari asupan harta haram, illa, kecuali kanatin nar, kecuali dia akan dibakar dengan api neraka, atau dalam riwayat lain dia berhak masuk ke nerakanya Allah Azza wa Jalla. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini jelas, ya. Jadi Rasul, ya, menyampaikan kepada Ka'ab bin Ujrah, ya, bahwa sesungguhnya tidaklah tumbuh daging yang diberikan dari asupan makanan yang haram kecuali pantaslah baginya illa, ya, kanatin nar, ya, aulabih, ya, kecuali api neraka yang lebih utama baginya. Masya Allah. Saudaraku di seluruh penjuru Nusantara, hari ini ketika Anda memakan harta haram dengan santainya, masih bekerja di lembaga-lembaga ribawi yang di dalamnya ada dosa-dosa besar, Anda dengan santainya memberi makan istri, anak, ya, keluarga, membiayai sekolahnya, membeli susunya, dan seterusnya, menggunakan harta haram. Padahal jelas dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi,
ya, tidaklah tumbuh satu daging dari asupan harta haram illa kecuali neraka lah yang pantas untuk dia. Insya Allah, Anda sudah kuat masuk ke nerakanya Allah Azza wa Jalla. Maka jika Anda tidak kuat untuk masuk ke nerakanya Allah Azza wa Jalla, bertaubat sekarang. Masih ada waktu. Allah itu selalu menunggu kita bertaubat. Ingat, ini sering saya sampaikan di majelis-majelis saya. Allah itu selalu menunggu kita bertaubat. Tapi malaikat maut tidak pernah menunggu kita bertaubat. Kapan kita melakukan dosa dan malaikat maut datang, langsung dicabut nyawa Anda dalam melakukan keburukan, sementara melakukan keburukan. Tetapi bersyukurlah kita, siapa saja yang dibiasakan dengan kebaikan, setiap harinya hanya melakukan kebaikan, kebaikan, dan kebaikan, kemudian menyebarkan kebaikan, kebaikan, dan seterusnya. Dan ketika malaikat Israel datang, dicabut nyawanya, dia sedang melakukan kebaikan. Beruntunglah dia. Ya. Dan kita, mari sama-sama berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, agar setiap aktivitas hidup kita, dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali, selalu dalam kebaikan. Dan ya, kalaupun kita sudah melakukan kebaikan, maka ajaklah orang lain untuk melakukan kebaikan itu. Ya, yad'una ilal khair. Anda menyampaikan kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan kemudian Anda ajak itu orang untuk melakukan kebaikan. Jadi ada dua, ya. Yad'una ilal khair, Anda menyampaikan kebaikan, dan kedua yang selanjutnya, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan Anda ajak orang tersebut untuk melakukan kebaikan. Ya, ini harus Anda pahami. Jadi Allah itu memberikan tugas kepada kita menyampaikan kebaikan, selanjutnya ajak orang itu untuk melakukan kebaikan. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir, ya, di bab kedua ini yang terakhir, ya, doa tidak dikabulkan. Auzubillah summa na'udzubillah. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka aku akan kabulkan. Kita hidup di dunia ini butuh Allah. Kita hidup di dunia ini butuh doa. Baik doa dari diri kita sendiri atau didoakan oleh orang lain. Karena kita butuh. Maka hari ini ketika ada seseorang yang tidak pernah merasa butuh dengan doa, dia sombong. Dan kapan dia sombong? Maka Rasul katakan, ya, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga, ya, tidak akan pernah masuk surga seseorang apabila di dalam hatinya ada rasa sombong. Minal kibr, ya, ada rasa sombong. Misqala daratin minal kibr, ya, walaupun hanya sebesar biji zarah yang kecil. Hari ini ketika Anda mengatakan, ya Allah, saya sering berdoa kepadamu ya Allah, kemudian kita tidak merasa kok nggak pernah dikabulkan gitu kan. Rasul, ya, pernah menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sahihain, ya, ada seorang hamba yang pergi dalam keadaan safar, kemudian dia berdoa, ya Rob, ya Rob. Kemudian Rasul mengatakan, makanannya makanan haram, pakaiannya pakaian haram, segala sesuatu yang dia berikan kepada anaknya, kepada istrinya, kepada keluarganya adalah haram. Mana mungkin Allah kabulkan doanya walaupun dia dalam keadaan safar. Hari ini Masya Allah, ini hadisnya cukup panjang, ya. Wahai manusia, sesungguhnya Allah maha baik
dan tidak pernah menerima kecuali yang baik. Ya, innallaha thayyibun la yakbalu illa thayyibah. Ya, atau dalam riwayat yang lain, la yakbalu illa thayyiban. Ya, Allah itu innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah, siapa yang sesungguhnya itu Allah, thayyibun, baik. Ya, maha baik. La, tidak. La yakbalu, menerima. La yakbalu berarti tidak menerima. Illa thayyiban, kecuali thayyiban, hal-hal yang baik. Gitu. Ya, makanya tadi di awal ketika saya katakan bahwa nggak apa-apa kita ngelakuin dosa, yang penting rajin bersedekah. Ini dalilnya. Ini hadisnya. Bahwa innallaha thayyibun la yakbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu menyukai yang baik-baik, maha baik, ya. Kemudian la yakbalu, tidak akan pernah menerima illa thayyiban, kecuali sesuatu yang baik. Kemudian Allah katakan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman apa yang Ia perintahkan kepada para rasul dengan firman-Nya, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Ini ayat yang tadi saya bacakan, ya. Sesungguhnya Rasul, sesungguhnya Allah itu memerintahkan kepada para nabi, para rasul untuk memakan harta yang halal, dan setelah itu melakukan aktivitas amal solih. Harta haram dengan amal solih tidak bisa dipisahkan. Bagaimana mungkin orang melakukan amal solih tetapi makanannya haram? Dan tidak mungkin juga orang makan haram kemudian melakukan amal solih. Tidak akan pernah ketemu. Karena perintah Allah jelas kepada Nabi dan kepada semuanya. Makanlah makanan yang halal dan selanjutnya melakukan amal solih. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, dalam kalimat selanjutnya, ya, sebagaimana tadi yang saya jelaskan, ada sebuah hadis, ya, yang cukup panjang, ya. Ada seseorang keluar, ya, dalam sebuah perjalanan, tumadakar rajul, ya, yutilu safaro as'ata akbaro, ya. Ada seorang laki-laki yang pergi dalam musafir, ya, dengan pakaian yang sudah kusut dan seterusnya, menandakan dia dalam perjalanan yang panjang. Seorang musafir itu doanya dikabulkan, ya. Kemudian dalam hadis ini yamuddu yadaihi, dia menadahkan tangannya ke atas, ya, yamuddu yadaihi, dia menadahkan tangannya, kedua tangannya ke atas, ya, ya, ila sama, ke atas langit, ya. Kemudian dia mengucapkan ya Rabb, sambil begini dia mengucapkan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, menandakan bahwa dia sedang meminta kepada Allah. Ya, dalam hadis ini yamuddu yadaihi ila sama, menengadahkan kedua tangannya ke atas langit, ya. Kemudian dia mengucapkan ya Rabb, meminta, betul-betul meminta. Kenapa kemudian Rasul mengangkat hadis ini? Jadi seseorang itu kalau dalam musafir, dalam perjalanan, dengan perjalanan menuju ke Allah, gitu kan, ketika dia meminta kepada Allah, dikabulkan doanya. Ini dijadikan contoh oleh Allah, oleh Rasul, ya. Ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Wa mat'amuhu, sementara makanannya haram, ya. Wa mat'amuhu, ya, haramun. Ini tadi yang sudah saya jelaskan. Dan makanannya haram, ya. Ada orang terlihat soleh, menengadahkan tangannya ke atas langit, kemudian dia mengatakan ya Rabb sambil nangis, ya, ya Rabb, ya Rabb. Tapi kemudian Rasul mengatakan wa mat'amuhul haram, sementara makanannya haram. Wa masyarabuhu haram, dan minumannya haram, ya. Wa malbasuhu haram, dan pakaiannya haram. Insyaallah. Ini tadi sudah saya sampaikan, ini hadisnya, ya. Seseorang menengadahkan tangannya ke atas langit, kemudian mengatakan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Rasul mengatakan makanannya haram, ya, pakaiannya haram, minumannya haram. Kemudian Rasul katakan wa gudiyal bil haram, dan semuanya itu haram.
fa anna yustajabu lidzalik. Tidak mungkin kemudian Allah kabulkan permintaan apa yang dia minta. Insyaallah ini peringatan buat kita semua ya. Harta haram itu menyebabkan doa tidak dikabulkan. Contohnya tadi ya, kalau terjemah lengkapnya saya bacakan ya. Ketika ada seseorang datang kepada dalam sebuah perjalanan ya, kemudian dia berdoa kepada Allah padahal makanannya berasal dari yang haram, minumannya berasal dari yang haram, pakaiannya berasal dari yang haram, dan makan dari yang haram, maka bagaimana doanya akan dikabulkan? Dalam hadisnya tadi dikatakan, fa anna yustajabu lidzalik. Tidak mungkin Allah kabulkan doanya. Kenapa? Karena makanannya, minumannya, pakaiannya haram semua. Hari ini para pelaku riba, apakah Anda yakin harta yang hari ini Anda makan itu semuanya dari harta halal? Pasti tidak. Dan Anda sudah tahu itu. Tetapi Anda tidak mau bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, itu yang terakhir. Nanti kita sambung pekan depan dari hadis yang menjelaskan tentang bagaimana mungkin doa dikabulkan kalau kita masih melakukan maksiat kepada Allah. Sebagaimana di pekan yang lalu Imam Syafi'i mengatakan, bertanya kepada Imam Waqi, wahai Waqi, ya Waqi, kenapa hafalanku kurang? Kemudian Imam Waqi mengatakan, tarku ma'asi, tinggalkanlah maksiat. Hari ini mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita meninggalkan maksiat supaya harta kita berkah, hidup kita berkah, keluarga kita berkah, semua aktivitas di dunia kita mendapatkan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insyaallah kita pekan depan ketemu lagi melanjutkan pembahasan ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akmar TV.